kerja memang tidak mudah, kawan. Nah, daripada kamu kaget, mendingan kamu cari tahu dulu seperti apa sih dunia kerja itu. Kali ini, Jojoba akan kasih kamu info juga tips biar kamu lancar serta sukses untuk masuk ke dunia kerja. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian pertama. Dunia kerja adalah dunia di mana kamu harus bertahan pada kondisi apapun. Kamu akan sering disuruh untuk menjalani sebuah pekerjaan dengan baik, walaupun itu hari pertama kamu bekerja. Ada kalanya kamu harus bergantung pada dirimu sendiri sebelum bergantung pada orang lain, karena tidak akan selalu ada orang yang bisa mengajarimu. Itu artinya kamu harus inisiatif untuk bertanya dan mencari tahu info sebanyak-banyaknya kepada pekerja lain. Atau jangan lupa untuk menggunakan internet untuk mempermudah kamu dalam mencari informasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Nah, jangan baper ya guys. Kenapa? Diteriaki, dimarahi, dibuat kesal adalah keseharian dalam dunia kerja. Jangan langsung baper ya. Anggaplah hal itu melatih kesabaranmu dan membantu kamu jadi orang yang lebih tangguh. Nah, kita sekarang masuk ke bagian ketiga. Teman yang baik adalah teman yang bisa membawa ilmu dan membuatmu menjadi pribadi lebih baik. Teman sangat diperlukan dalam bekerja. Teman bahkan juga yang membuatmu bertahan di dunia kerja. Maka itu, hati-hati, jangan sampai salah pilih teman, karena hal ini juga bisa berakibat buruk loh guys. Ada teman yang bisa gosipin kamu seperti nusuk dari belakang, dan juga ada teman yang males-malesan sehingga membuat kamu jadi pribadi yang buruk. Sekarang kita memasuki hal yang keempat. Lakukan yang terbaik, karena rezeki orang rajin selalu membuahkan hasil yang indah. Berusahalah sekeras mungkin dalam bekerja. Fakta lain yang harus kamu ketahui adalah orang rajin bahkan bisa lebih sukses daripada orang pintar. Maka itu, cobalah buat kesan yang baik dalam bekerja, agar atasan dapat merekomendasikan kamu ke posisi yang lebih tinggi. Nah, kita memasuki hal yang terakhir, yaitu di hal yang kelima. Percayalah, perusahaan akan menganggap kamu lebih baik jika punya perilaku yang baik juga. Sopan, pekerja keras, jujur, dan optimis, hal inilah yang jadi kunci sukses kamu dalam bekerja. Nah, seperti itulah gambaran yang ada di dunia kerja nanti. Semoga kamu bisa menghadapinya dan sukses selalu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat? Siang Pak. Gimana kabarnya? Oke, saya sampaikan banyak terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam kelas. Sebelumnya kita mulai kegiatan ini. Mari kita awali dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan layanan ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, untuk teman-teman semuanya berdoa dalam hati, mulai. Hai. Oke, terima kasih Mas Yuan sudah memulai berdoa. Semoga doa ini bisa kegiatan layanan bimbingan kelompok ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya. Amin. Sebelumnya ini apa ada yang pernah ikut mengenai bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok udah pernah atau belum? Belum, Pak.
Untuk bimbingan kelompok merupakan salah satu bentuk layanan BK yang melibatkan beberapa peserta didik dengan maksud apa? Bahas suatu permasalahan dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu apa? Itu nanti saya meminta untuk kalian bisa sharing pendapat ya terkait dengan informasi, pendapat kalian, komentar atau saran terkait dengan materi yang nanti kita akan bahas. Kemudian tujuannya untuk apa sih? Nah, tujuannya supaya kalian dapat memilah ya, serta menganalisis terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih suatu kerja. Ada beberapa azas. Ya. Yang pertama itu azas keterbukaan. Bisa mendengar suara saya ya, Mas, Mbak? Bisa. Azas keterbukaan. Diharapkan anggota kelompok itu agar bisa mengungkapkan ya, terbuka dalam mengungkapkan segala informasi. Ya. Kemudian azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan ini kemudian untuk kekinian, azas kekinian, materi yang disampaikan itu materi yang kekinian, bersifat kekinian, tidak masa laluan. Kemudian untuk pengetahuan, nah diharapkan kalian menghendaki tata krama dalam menyampaikan informasi, tidak menyinggung sara ataupun saling menyindir ya. Paham? Bisa dipahami atau ada pertanyaan? Pertanyaan tidak? Paham? Paham ya. Benar, paham apa? Ada pertanyaan terkait dengan bimbingan kelompok ini. Bimbingan kelompok ini sekitar 30 menit, makanya nanti saya minta waktunya untuk 30 menit ya. Iya, Pak. Oke. Saya minta untuk gang itu loh. Jadi ini nanti kalian minta untuk menebak dan juga menunjukkan ekspresi yang saya share ya. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Gambar 1, ekspresi apa ini? Ekspresi jatuh cinta. Yang nyoba tadi minimal rada bisa tersenyum ya kalian ya. Padahal sebenarnya tadi tertawa ya. Tadi ekspresinya doang ada kabar. Oke, belum lanjut terkait dengan materi ya, ada yang ditanyakan atau tidak? Sebelum kita tampilkan, saya share dulu terkait dengan materi bimbingan kelompok. Apakah kalian sudah siap semua? Siap. Sebelum kita tampilkan, saya share dulu. Mana ya? Oh ini. Bisa kelihatan. Nanti untuk materinya bisa saya share untuk video sama PowerPoint-nya ya. Nanti bisa saya. Untuk kali ini terkait dengan persiapan memasuki dunia kerja. Kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan dalam mempersiapkan dunia kerja? Mbak Christine, mungkin ada masukan? Saya, Pak. Ya. Silakan Mbak Christine. Mungkin kita nanti membahas terkait dengan hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan dunia kerja, Pak. Karena saya belum tahu mengenai apa saja yang perlu disiapkan. Bagus ya. Berarti yang pertama kita akan membahas tentang hal yang perlu diperhatikan. Terus kemudian ada lagi selain itu, Mas Ade, Lukman, Pak, ada Mbak Dini. Kenapa? Mungkin ditambah dengan apa saja level dunia kerja saat ini. Berarti kan ya membahas tentang level dunia kerja saat ini ya. Iya, Pak. Bisa lanjutnya? Ada yang mau menambahkan lagi? Mas Adi? Apa ya? Oh, Mas Adi. Anu ya, sinyalnya ya. Mas Juan, ada tambahan? Ini ada 3 topik ya yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan masukannya Mbak Christine ya terkait dalam ya. Yang kedua masukannya Mbak Dini kayak sebenarnya ada nggak sih levelnya untuk memasuki dunia pekerjaan itu. Yang ketiga tentang apa saja yang perlu dihindari dan menyiapkan mempersiapkan dunia. Coba kira-kira apa sih yang perlu ini kita bahas tentang yang pertama dulu dengan hal yang perlu diperhatikan. Nah, kira-kira apa perlu kita perhatikan itu? Mental, Pak. Mental. Fisik, Pak, fisik. Mental, fisik ya. Apa perlu mental? Kita harus mempersiapkan sejak dini. Kalau mentalnya belum, nggak akan bisa meneruskan ya. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Bisa ya? Lanjut aja ya. Yang pertama mental. Yang kedua apalagi? Kira-kira terkait dengan hal yang perlu kita perhatikan. Tia, ada masukan? Tadi untuk level 2. Contohnya apa tadi? Menjaga toko ya. Terus pelayan mall. Kemudian
makan. Pelayan rumah makan ya itu juga memerlukan minimal ijazah SMA, SMK itu ke tingkat menengah. Tia ya, kita untuk golongan level menengah profesional apa Tia ya? Untuk golongan level menengah profesional apa aja? Para jurnalis, arsitek ya, contohnya seperti itu. Sebagai tingkatan yang profesional. Mudah-mudahan kalian semua menjadi calon pekerja yang profesional. Ya, setelah kita mengetahui tentang level-level terkait dunia kerja, bahasan yang terakhir, hal-hal yang perlu dihindari. Kayaknya masih kurang semangat apa ya? Apa perlu relaksasi atau gimana? Apa karena sinyal ya? Untuk yang terakhir kita membahas terkait dengan hal-hal yang perlu dihindari melamar pekerjaan ya. Kira-kira apa yang perlu dihindari? Apa? Kecurangannya dalam bentuk apa? Ya. Banyak Biasanya wawancara itu yang pertama itu hal yang paling dihindari adalah terlambat. Jangan pernah sampai terlambat ketika bisa dipahami. Yang kedua apa? Mbak Fauzia selain apa? Mbak Fauzia selain terlambat apa? Kan pas wawancara kok kalian malah menceritakan orang lain daripada memperkenalkan diri sendiri ya. Hibah, Pak. Malah baik temen ya, itu juga hal yang perlu dihindari. Syukur sering ada kegiatan kayak gini, minimal mojok ya sambil ngeliatin air hujan. Duh kapan ya halo ya. Ini Pak. Nah, ya hanya melankolis ya Mbak Dini. Iya benar Pak. Mbak Dini ya. Saya minta kalau kalian yang paling penting tiap pekerjaan itu pasti akan ada tahap tes. Yang pertama tes administrasi. Ya. Tes administrasi itu kadang-kadang pelekan, nggak teliti. Maksudnya kayak gini. Administrasi itu kan yang pertama bikin CV, kurikulum kita, terus bikin surat lamaran, fotokopi KTP, fotokopi rapot, fotokopi KK dan sebagainya harus lengkap. Kadang-kadang kalau anak-anak yang nggak sabaran, pengennya banyak yang gagal baru administrasi di Google ya, terus pilih kayak menggambar sebuah pohon kan ya, bulan imbajuan, nah ya kan, kayaknya galau terus. Tes gambar pohonnya, tes gambar ini yang dilarang itu jangan sampai menggambar nggak ada tunah dan gambar. Dan yang ketiga itu hal-hal yang perlu harus dihindari. Yang dihindari. Coba saya pengen kesimpulan untuk pertemuan ini apa sih? Monggo mengungkapkan kesimpulan dengan kelompok ini. Hari ini mungkin bisa bantukan pokoknya diklik dulu monggo Mbak Rini. Dalam dunia kerja kita dituntut untuk menjaga hal yang perlu dan hal yang perlu dihindari agar dalam pelaksanaannya kita bagus sekali ya untuk kesimpulannya. Betul apa yang sudah dikatakan. Sebelum kita dalam mempersiapkan dunia kerja, kita juga harus mempersiapkan apa saja yang diperlukan dalam memilih dan memilah pekerjaan. Jika kita sudah melakukan persiapan dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan menjadi 100% karena kalian sudah mempersiapkan sejak awal. Ya, apa ada pertanyaan lagi, masukan terkait dengan hal ini? Kalau ada masukan, cukup ya. Mungkin untuk pertemuan bimbingan kelompok ini kita akhiri saja karena sudah terima kasih sekali dengan daring ini untuk mengakhiri kegiatan ini, Mas enggak? Di tempat masing-masing berdoa dalam hati, mulai selesai. Terima kasih atas waktunya. Semoga dengan bimbingan kelompok ini kita mendapat manfaat dan informasi yang baik. Maaf jika banyak kekurangannya. Kemudian jangan lupa nanti saya share link LKPD dan juga evaluasi untuk layanan ini ya. Share link WA-nya LKPD dan Pak mengikuti protokol kesehatan, lalu pakai masker, kemudian jaga jarak, selalu cuci tangan setelah melakukan aktivitas. Dari saya cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.